dalam kita hidup ini, kadang-kadang kita dikelilingi sama toxic person, orang-orang yang bersifat racun, orang-orang jahat lah, orang-orang yang sikapnya atau ucapannya, hatinya kurang baik. Dia bisa meracuni kita kan. Dia bisa berasal dari saudara, bisa istri, bisa tetangga, bisa mana saja. Nah, yang jadi kenyataan dalam hidup kita, kadang-kadang sebagai seorang muslim, kita kan dianjurkan bersabar, atau kita ada yang memakai dalil wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi atau mereka bilang kalau bertemu dengan orang yang jahil, yang attitude, perilaku, akhlaknya, lalu ucapannya nggak baik, bodoh, nggak bisa kontrol emosi, paling kita disuruh meninggalkan. Lalu akhirnya banyak dari kita orang muslim, ya nggak usah berurusan sama dia lah, kita bilang. Lalu atau kita tinggalkan, atau kalau pindah rumah aja, nggak cocok kita bertetangga sama dia gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih panduan yang benar di dalam Islam itu? Jadi kalau kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, sebenarnya kisah-kisah orang-orang hebat yang diabadikan dalam Al-Quran itu, para nabi atau yang non-nabi di dalam Al-Quran itu, terlihat bahwa mereka itu sebenarnya berurusan sama toxic person tadi itu. Misalnya Yusuf alaihissalam, ya kan dia harus hidup berdampingan dengan saudara-saudaranya, yang justru saudara-saudaranya itu menjadi orang yang antagonis, jahat, bahkan mau sumur. Awalnya mau dibunuh kan. Hanya gara-gara apa? Yusuf tidak berbuat apa-apa. Yang jadi masalahnya adalah Yusuf kelihatan lebih ganteng aja. Dan itu bukan kemauan Yusuf kan. Nah, dari situ kita belajar bahwa orang bisa menjadi toxic person buat kita, bisa ngiri pada kita tanpa Anda melakukan apapun. Jadi suatu saat anugerah yang mungkin Anda impikan pada orang lain, juga itu pelajaran lainnya. Saya mungkin akan bahagia, saya akan senang kalau saya punya wajah ganteng. Mungkin saya akan senang kalau saya akan bahagia kalau punya kedudukan atau jabatan yang hebat, yang seperti yang dia miliki. Tapi dari kisah ini kita lihat, justru Nabi Yusuf akhirnya mendapat celaka karena sesuatu yang diimpikan orang lain. Orang lain mengimpikan, saya ingin punya wajah seperti Yusuf. Tetapi dalam kasus ini Yusuf malah menjadi tidak senang. Dia menjadi hidup menderita gara-gara ketampanan itu, sesuatu yang diimpikan oleh orang. Sesuatu yang Anda impikan, Anda mungkin mau. Anda memimpikan sesuatu yang kita tidak miliki. Nah, tapi ternyata di sisi itu Yusuf akhirnya ternyata harus dibuang di sumur, menjadi budak puluhan tahun. Lalu suatu saat dia dikejar-kejar sama perempuan, istri orang lagi. Lalu difitnah karena berniat tidak baik. Lalu dia masuk penjara lagi. Nah, ini kan sesuatu yang, dan harus dia berpisah dengan, yang paling hebat dari itu adalah dia harus berpisah dengan orang tuanya yang dia sangat sayangi berapa puluh tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun baru dia bertemu lagi. Gara-gara hanya sesuatu yang sebenarnya dia tidak pernah inginkan itu. Itu kan berupa anugerah itu kalau itu. Atau yang lainnya, Nabi Nuh misalnya. Ada juga orang udah punya yang namanya jadi manusia itu kan, kita tidak pernah merasa
bercukup atau merasa bersyukur lah gitu. Sudah punya ketampanan, pinginnya harta yang kaya, udah diberikan kekayaan, pinginnya yang lain, udah diberikan itu, pinginnya itu. Bagaimana itu menurut dalam iya, itulah manusia. Pertama itu secara fitrah itu memang manusia diciptakan begitu. Jadi kalau kita lihat kasus pada Nabi Adam adalah sebaik-baik makhluk karena dia diciptakan oleh tangan Allah langsung, katanya begitu kan. Jadi ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadai, kata Allah. Ketika kita ditanya setan, iblis, kenapa kamu nggak mau bersujud terhadap sesuatu yang saya ciptakan dengan biyadai, dengan kedua tangan saya, kata Allah. Nah, lalu di banyak tafsir menyebut bahwa karena itu Nabi Adam adalah yang paling bagus fisik, paling bagus wajah. Kemudian Nabi Adam secara harta juga nggak ada yang bisa nyaingi dia saat itu, karena dia tinggal di surga. Apa yang berkekurangan dari surga kira-kira menurut Ana? Apakah dia akan kekurangan beras? Dia akan kekurangan pakaian? Iya, pakaian-pakaiannya dari surga, dari sesuatu yang sangat mahal, yang hebat. Nah, jadi nggak ada yang jabatan, soal jabatan dia manusia paling tinggi pada saat itu karena langsung diangkat sebagai khalifah oleh Allah. Tetapi kemudian apa yang mendorong dia? Ada sesuatu dalam diri Adam itu yang dimanfaatkan oleh setan. Lalu setan kemudian bilang ke Nabi Adam, kamu tahu nggak apa yang membuat Tuhanmu melarang engkau mendekat ini? Jadi dia mulai memainkan rasa tamak di dalam Nabi Adam. Rasa nggak cukup tadi itu. Apa katanya setan itu? Tuhanmu melarang ini memakan pohon itu supaya engkau tidak antakuna malakain atau khalidain, supaya kamu nggak menjadi malaikat dan tidak abadi di sini, katanya. Jadi secara itu Nabi Adam kemudian, oh iya ya, kenapa saya nggak jadi malaikat aja? Karena posisi dia paling tinggi. Lalu dia, kenapa? Oh ya, saya perlu. Nah, jadi, dan dia berpikir, saya nggak akan selamanya di sini. Dia ingin yang lebih abadi. Padahal itu yang selamanya. Tadi itu sebenarnya dia sudah di situ. Cuman Allah memang waktu memerintahkan Adam kun anta wa zaujuka fil jannah, tinggal kamu di sini bersama pasanganmu di dalam surga ini. Lalu disebutkan kamu boleh makan kulu wa kulu minha rogodan haitsu syi'tum. Kamu boleh makan apa saja dan di mana saja sesukamu di sana. Cuman memang waktu itu di dalam kalimat-kalimat itu Allah tidak menyebut khalidina fiha, karena memang tujuan dari penciptaan Adam sebenarnya kan untuk dikirim ke dunia, tapi dia tetap tidak akan dikirim ke dunia kalau tidak ada pelanggaran itu sebenarnya. Pelanggaran terhadap mendekati itu, pohon itu. Nah, ini celah ini yang dimanfaatkan oleh setan tadi ketika dia melihat Adam tidak terganggu dengan yang lain-lain, dengan godaan-godaan yang lain, maka dia sikap tamaknya dicoba. Oh, kamu perlu supaya kamu tidak jadi malaikat. Itu aja alasan Tuhan. Kamu tidak abadi di sini. Akhirnya ini yang menurut beberapa kisah lain, kemudian ini yang mendorong ada diskusi antara Adam dan Hawa. Gimana ini, jangan sampai kita harus menuju level yang lebih tinggi. Nah, ini akhirnya mereka mendekati pohon itu yang disebut dan dinamakan oleh setan sebagai pohon huldi itu. Pohon keabadian itu. Begitu, Pak Econ. Jadi kembali lagi ke tadi, bagaimana caranya kita bermuamalah, berdeal, berurusan dengan orang-orang yang toksik tadi tuh, orang-orang yang sifatnya racun, orang yang enggak sifatnya baik itu. Ternyata justru kalau kita lihat kasus Nabi Yusuf tadi itu, atau Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya kan dia yang menjadi toxic personnya, orang yang justru nggak baik, jahat sama dia itu orang tuanya sendiri, si Azar itu. Kalau kita lihat orang-orang itu, Nabi Nuh hidup dengan toxic person dengan istri dan anaknya itu dalam waktu yang sangat lama sekali, 950 tahun, dan itu tidak mengurangi. Yang hebat dari mereka adalah mereka tidak kehilangan kasih sayang terhadap orang-orang itu. Bahkan ketika Nabi Nuh
ketika banjir terjadi, lalu dia mengajak anaknya, wahai anakku kan naiklah ke perahu ini. Anaknya menolak, enggak, saya nggak akan naik, saya akan pergi ke gunung. Oh ya, kamu nggak akan selamat hari ini, tidak ada tempat lagi tempat kamu selamat. Oh enggak, saya akan naik ke gunung itu. Lalu dikisahkan ada ombak yang datang kemudian menyapu anak. Apa yang coba dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh tetap kemudian mendoakan anaknya. Dia doakan ya anak, wahai anak, dia termasuk anakku, keluargaku. Tetapi kemudian Allah mengatakan enggak, keluargamu adalah orang-orang yang beriman kepada dia, bukan anakmu. Mungkin secara biologis iya, tetapi secara ideologis anakmu secara ideologis jauh lebih dekat, lebih berhak untuk disebut sebagai anak daripada anak yang dilahirkan secara biologis tapi tidak mengikutimu secara ideologis. Apa artinya itu? Engkau membesarkan sesuatu, membesarkan seseorang anak yang engkau berkorban. Dia bagian dari dirimu secara biologis ya, dia darahmu. Kamu besarkan dia dengan baik, tetapi kemudian dia tidak mau mentaatimu, tidak. Coba bayangkan itu, orang yang kita curahkan kasih sayang kita dengan sehebatnya, lalu kita beri dia makan, itu kan sama dengan akhirnya memelihara macan. Iya. Kita penuh dengan kasih sayang, tapi begitu dia besar, dia tidak hanya tidak mengikuti kita, tapi berbalik memusuhi kita. Iya. Nah itu secara itu yang membuat kemudian anakmu secara ideologis, orang-orang yang mengikuti secara ideologis lebih patut engkau anggap sebagai keluarga. Lalu si Nabi Ibrahim juga kita bisa lihat itu. Nabi Ibrahim ketika dia berargumentasi lalu diusir oleh orang tuanya, udah kamu pergi aja dari rumah itu. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bukannya balik berdebat. Lalu kalau sebagian dari kita sekarang ini kan, apalagi kalau menganggap dirinya menegakkan sunnah atau tengah berdakwah, tengah saya ini lagi di dalam jalan Allah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangankan tidak diikuti, tapi kalau dalam posisi kayak Nabi Ibrahim diusir, dia pasti dia akan, oh ya saya nggak mau, saya akan malah tidak senang saya bertetangga sama anda ahlul bid'ah, ahlul kufur macam gitu, kayak bilang gitu. Padahal sesama muslim. Sesama muslim. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim enggak, bahwa saya, wahai abi, inna abi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Wahai ayahku, saya akan memohon pertolongan, memohon pengampunan untukmu. Itu kata Nabi Ibrahim. Tapi kemudian akhirnya sampai kemudian ada perintah bahwa sudah jelas kekufuran keluargamu itu, sudah jelas kekufuran ayahmu itu, maka tidak boleh engkau memintakan ampun untuk orang yang kafir. Gitu. Nah, artinya kalau dari kisah-kisah mereka itu, pertama kita sebenarnya nggak boleh runway, tidak boleh lari dari orang-orang yang sifatnya toxic person. Lalu yang kedua, kita tetap harus menunjukkan kasih sayang. Tanggapi itu ampunan kepada orang yang, tetapi di sisi lain ada juga orang meminta ya keluarganya ampunan supaya dapat hidayah untuk menjadi orang yang baik. Nah, kan keluarganya itu ada, kita lihat banyak sekali dengan masalah beda agama gitu. Ya. Jadi itulah yang benar, itu yang dilakukan oleh nabi-nabi tadi itu. Tetap dia meminta Allah kalau sepanjang hidupnya ya. Sepanjang hidupnya, maka yang dilakukannya adalah meminta supaya Allah memberikan hidayah, melembutkan hati untuk orang-orang itu. Tidak memusuhinya, tapi ini menjadikan dia sebagai ladang dakwah. Adapun tadi perintah larangan untuk memintakan ampun itu terjadi setelah orang itu mati. Jelas, dengan demikian kan jelas kekufurannya. Kalau di dalam mati, apa yang mau diharapkan dia masuk dapat hidayah? Tidak ada lagi hidayah untuk orang yang ketika dia sudah meninggal. Nah, itu sudah larangan itu terjadi ketika sudah meninggal. Tadi itu larangan terhadap Nabi Nuh itu ketika sudah jelas anak itu mati kan, disapu sama ombak. Kalau masih hidup sepanjang dia, kita tidak bisa memvonis orang bahwa oh ya dia akan, satu-satunya orang yang divonis masuk neraka masih dalam keadaan hidup. Tetapi itu menjadi salah satu mukjizat Al-Quran adalah Abu Lahab. Dia orang yang divonis akan kafir dan tetap akan masuk neraka selama-lamanya, itu adalah Abu Lahab. Hanya
hanya dia di dalam Al-Quran gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab itu. Sungguh celaka si Abu Lahab itu. Jadi ya, tapi itu menjadi salah satu justru keajaiban atau mukjizat Al-Quran yang memvonis seseorang, karena bisa saja kalau Abu Lahab cerdas, Abu Lahab mau bikin gimmick, mau bikin intrik supaya terlihat bahwa Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad seorang pembohong, ya bisa saja ketika ayat itu turun lalu besok paginya dia berkonspirasi, kita pura-pura masuk Islam. Lalu mau dia lalu kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam misalnya, oh ya Muhammad saya mau, maka secara tidak langsung pasti dia bagaimana cara menganulir ayat ini. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Abu Lahab sama sekali, sampai dia akhirnya betul terbukti dia mati dalam keadaan kafir di sisi orang kafir kan. Ya, ketika itu hebatnya. Kembali lagi ke cerita tadi yang dijelaskan seperti Nabi Yusuf. Oh, Anda mau belajar pelet Nabi Yusuf? Enggak sih. Seperti yang diceritakan itu kan tadi malam itu kan, dan bahwa apa yang dimiliki Nabi Yusuf adalah sebuah ketemanan yang sangat dimiliki orang lain. Diinginkan. Ya. Nah, tadi kan bilang bahwa Nabi Yusuf itu didekati dengan wanita yang mengajaknya. Bukankah itu adalah bagian dari kesenangan itu? Kesenangan gitu. Iya, satu sisi dia akan menjadi kesenangan sesaat. Tetapi lihat apa yang terjadi ketika kalau misalnya kan kelihatan itu. Kalau misalnya Nabi Yusuf oke lah mengikuti ajakan Zulaikha itu. Kita tahu di ayat itu cerita itu. Pada saat dia dikejar itu datang suaminya. Seandainya suaminya datang lalu mereka ditemukan dalam keadaan bugil misalnya Nabi Yusuf itu, kira-kira menurut Anda Yusuf akan hidup atau enggak? Allahualam. Pasti nggak mungkin hidup. Dia dalam keadaan misalnya kedua-duanya telanjang misalnya. Kan kita tahu di kisah itu Nabi Yusuf lari lalu ditarik dari belakang. Nah, seketika itu dalam adegan itu datang suaminya, si Aziz itu datang. Seandainya suaminya datang dalam keadaan Yusuf mengikuti, oke lah dia mengikuti kesenangan hawa nafsunya. Nah, pasti bahwa Nabi Yusuf akan ditemukan oleh Aziz itu mereka dalam keadaan di kamar kan. Tadi itu di pintu luar itu mau keluar. Kesenangan sesaat itu dia akan berubah jadi apa itu? Pasti akan menjadi mudarat, ketidaksenangan. Yusuf pasti dihukum mati. Tapi kan waktu itu tetap menjadi fitnah hingga dia dihukum oleh sang raja gitu. Lah iya itu. Jadi anunya kemudian adalah Yusuf pun tidak melakukan. Dia tidak melakukan. Banyak. Artinya kan itu menjadi gangguan justru. Ya. Dia tidak melakukan sesuatu, dia tetap dihukum. Bahagia atau enggak? Dia tidak melakukan apapun, kesalahan apapun. Dia tidak berzina enggak. Ya. Kalau dia berzina terus dihukum, mungkin ada ada yang sedikit. Ini nggak ngapa-ngapain, orang jatuh cinta sama saya. Ada istri orang jatuh cinta sama Anda karena Anda ganteng. Orang itu lalu gebuk Anda. Atau dia menyeret Anda, dia buatkan Anda fitnah. Segubuk itu ya. Satu kampung itu laki-laki di sana itu membenci Anda, dia kemana-mana Anda diludahi. Kira-kira itulah cerita yang terjadi pada beliau saat ini. Nah, jadi kalau begitu di mana bahagianya Anda? Anda tidak melakukan apa-apa, Anda benci sama orang gara-gara sesuatu yang Anda tidak sadari. Nah, gitu jadi problemnya. Jadi saya kira memang manusia bermain di level hayalan. Itulah yang paling panjang dari manusia itu adalah hayalan. Oh ya, saya mungkin akan bahagia kalau ini. Saya mungkin akan bahagia kalau ke sana. Begitu kita sudah bolak-balik ke sana, pergi ke Rinjani misalnya, lebih dari 2 kali aja apa yang Anda lakukan? Pasti bilang, sudah tidak ada lagi sensasi seperti waktu pertama. Iya. Ya kan? Karena waktu pertama kan rasa penasaran. Itu. Saya mungkin akan bahagia kalau saya punya iPhone. Tapi begitu Anda punya iPhone, terus iPhone 13, tiba-tiba dia rilis iPhone 15. Ingin lagi iPhone 15. Pas Anda mengatakan sesuatu yang sangat membuat Anda, dulu bahagia sekali kalau saya punya ini.
Sekarang Anda merasa tersiksa karena apa? Kok iPhone saya kelihatan kuno sekali, hanya gara-gara si Apple merilis seri baru. Lalu berubahlah kebahagiaan Anda itu kan menjadi beban lagi. Saya akan bahagia kalau saya punya. Terus menerus begitu. Nah, kembali ke bagaimana kemudian bermuamalah dengan toxic person tadi itu, apa yang perlu kita lakukan? Ya sebenarnya kalau kita lihat kisah para nabi di dalam Al-Quran, yang perlu Anda lakukan itu adalah Anda yang memperluas hati Anda. Kita disuruh untuk memperluas hati kita, dan kita diminta untuk memintakan ampun buat memaafkan mereka, memintakan ampun kepada mereka, dan meminta mereka untuk kepada Allah supaya mereka diberikan hidayah tadi itu. Ada satu kisah yang sangat hebat kalau terkait dengan Nabi kita bagaimana. Nabi Nabi Muhammad SAW di sepanjang periode Mekah dan Madinah dakwahnya itu, dia banyak berhubungan dengan toxic person. Kalau di Mekah bahkan berasal dari paman-pamannya sendiri. Di Madinah, ya kita mengenal tokoh misalnya kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu. Jelas kemunafikannya di-declare, disebut oleh Allah ketika peristiwa fitnah terhadap Aisyah yang Aisyah ternyata berzina dengan Sofwan. Waktu itu terjadi waktu Khaybar. Nah, tetapi kemudian Rasulullah SAW ada beberapa orang yang menawarkan diri, kita harus bunuh nih orang ini karena dia merusak agama dari dalam, munafik ini. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan enggak, Anda enggak. Nah, dari situ kita bisa menarik pelajaran memang bahwa kejahatan itu nggak boleh dibalas dengan kejahatan. Artinya Anda setara dengan itu. Anda akan bisa menunjukkan kualitas menjadi orang baik kalau justru di dalam Islam itu idfa billati hiya ahsan, merespon, mengikuti kejahatan itu dengan kebaikan. Di situ justru kualitas Anda terlihat. Tapi kalau Anda dipukul, Anda balas pukul, dia membenci Anda, kita balik benci. Ya sebenarnya kita punya kualitas yang sama kan kalau kita melakukan itu. Kembali ke tentang Nabi Yusuf. Enggak, bukan Nabi Yusuf. Kegantungan Nabi Yusuf. Orang-orang yang membuli seseorang yang belum menikah ini. Maksudnya Anda ini? Enggak saya juga sih. Kapan nikah? Padahal kita tahu nikah itu sama artinya dia bertanya kapan mati. Jodoh itu kan kita tidak, tugas kita hanya berusaha dan berdoa, lebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Tapi dia udah tahu hal-hal kayak itu, tapi apakah itu hanya dia sekedar untuk membuat kita emosi atau apa gitu kan. Iya. Kalau memang pertanyaan-pertanyaan itu pertama ada yang tergantung dari niat masing-masing sih ya. Kalau ada satu orang yang mungkin bertanya, tetapi pertanyaannya itu tulus karena dia ingin melihat kita memang betul-betul menikah. Tapi ini kebanyakan bukan tulus, konteksnya lebih membuli. Kalau yang membuli jelas itu dosa. Tidak boleh membuat jelas bahwa di dalam Islam itu salah satu sifat Muslim itu disebut dengan Muslim itu adalah man salima muslim bilisanihi mil lisanihi dan tangannya. Jadi Muslim yang baik itu adalah orang yang salima muslima, orang lain Muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan dari amal perbuatannya, dari tangannya. Jadi termasuk di dalamnya di sana adalah kita tidak boleh membuat Muslim yang lain itu merasa terhina, merasa terpuruk, merasa bad mood, atau merasa kehilangan harapan terhadap Allah, atau kehilangan rasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah kepada dia. Jangan sampai bully kita itu kemudian mendatangkan tadi perasaan itu terhadap orang lain, atau dia mengambil keputusan
yang pokok temerarik kah. Yang penting kawin, lalu dia tidak menerapkan standar pasangan yang dituntun oleh agama. Yang penting kawin misalnya. Nah, jadi di dalam Islam itu tidak dikehendaki, dan saya kira dia harus berhati-hati. Orang-orang yang demikian itu juga harus berhati-hati, bahwa seseorang yang biasanya mentertawakan orang lain atas sebuah katakanlah situasi atau kondisi, itu biasanya dia akan mati itu, dia tidak akan mati sampai dia diuji dengan hal yang serupa. Kalau enggak, dia diuji di ujian yang lain. Ujian yang lain. Jadi ya, tapi Anda juga harus ada sifat yang lain yang misalnya kalau itu terjadi pada kita, terhadap pada antum tadi, itu yang perlu diluaskan dari diri kita itu adalah hati kita. Ini ada menarik ini contohnya. Ada seseorang ditanya oleh anak muridnya. Pertanyaan Anda kayak tadi tuh, kenapa setiap hari saya harus di mana-mana, di sekolah, di pasar, di tempat bermain, tempat ngaji. Kenapa ada orang-orang yang toxic person tadi tuh? Kenapa harus ada begitu? Dia tidak menjawabkannya dengan dalil bapaknya. Tapi bapaknya kemudian menyuruh anak itu, wahai anakku, coba ambil satu sendok garam. Lalu ambilkan ayah 1 gelas air. Setelah itu taruh garam itu ke dalam gelas air itu. Lalu dia taruh ke dalam gelas itu. Coba minum. Dia minum. Wah, dia muntah. Ada apa anakku? Sangat asin, terasa asin. Akhirnya dia ajak anaknya, dia ajak anaknya pergi ke danau seperti ini. Dia pergi danau, bawa garam 1 sendok tadi itu. Setelah itu dia sampai di danau itu seperti ini, airnya bening, airnya mengalir. Lalu dia minta jumlah garam yang sama tadi itu. Wahai anakku, sekarang taruh garam itu ke dalam danau itu. Dia taruh ke dalam danau itu. Sekarang ambil airnya, katanya. Diambil airnya pakai segelas itu. Suruh minum. Dia minum dengan rasa nikmat. Loh, tidak ada rasa asin. Enggak ada, katanya. Mana bisa asin air seluas danau ini, wahai ayah, katanya. Lalu itulah pelajarannya. Di situ disebut oleh bapaknya. Tadi, kenapa dia bisa asin padahal jumlah garamnya sama, jumlah cobaannya sama, jumlah persoalannya sama. Dia menjadi terasa begitu asin karena engkau membuat hatimu selebar gelas. Tapi coba kamu perluas hatimu itu selebar danau ini, maka cobaan yang sama tadi itu tidak akan terasa apa-apa. Kira-kira begitu.